Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Olivia Kurniati, Kahtan Risa Palevi, Jeffrey Nur Setiawan, dan Halda Arich Raihan. Definisi reseptor intraseluler dalam sitoplasma dan nukleus. Reseptor intraseluler terletak pada sitoplasma atau pada nukleus target. Untuk mencapai reseptor ini, pembawa pesan kimiawi menembus membran plasma sel target. Molekul sinyal yang dapat melakukan hal ini adalah hormon steroid dan tiroid karena termasuk pembawa pesan yang sifatnya hidrofobik. Reseptor intraseluler adalah reseptor protein yang tidak berada pada membran sel, melainkan terdapat pada sitoplasma atau nukleus. Sinyal harus melewati membran plasma terlebih dahulu sebelum bertemu dengan reseptor jenis ini. Karena ukuran molekul kecil dapat melewati membran atau merupakan lipid sehingga larut dalam membran. Sinyal kimiawi dengan reseptor intraseluler, misalnya hormon steroid, contohnya testosteron, dan tiroid hewan yang berupa lipid, serta molekul gas kecil oksida nitrat. Reseptor intraseluler mempunyai beberapa region antara lain. Yang pertama, N-terminal regulatory domain, yang kedua DNA binding domain, yang ketiga Hinge domain, keempat ligand binding domain, dan kelima C-terminal domain. Sedangkan reseptor intraseluler berdasarkan homologi sekuennya dapat dibedakan menjadi beberapa subfamily. Yang pertama, NR subfamily 1 yaitu thyroid hormone receptor like termasuk di dalamnya PPAR. Kedua, NR subfamily 2 yaitu retinoic X receptor like. Yang ketiga, NR subfamily 3 estrogen receptor like. Yang keempat, NR subfamily 4 yaitu nerve growth factor receptor like. Dan terakhir, NR subfamily 5 yaitu germ cell nuclear factor like. Reseptor intraseluler mempunyai beberapa region antara lain. Yang pertama, N-terminal regulatory domain, yang kedua DNA binding domain, yang ketiga Hinge domain, keempat ligand binding domain, dan kelima C-terminal domain. Sedangkan reseptor intraseluler berdasarkan homologi sekuennya dapat dibedakan menjadi beberapa subfamily. Yang pertama, NR subfamily 1 yaitu thyroid hormone receptor like termasuk di dalamnya PPAR. Kedua, NR subfamily 2 yaitu retinoic X receptor like. Yang ketiga, NR subfamily 3 estrogen receptor like. Yang keempat, NR subfamily 4 yaitu nerve growth factor receptor like. Dan terakhir, NR subfamily 5 yaitu germ cell nuclear factor like. Sedangkan menurut transduksi sinyalnya dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu NR tipe 1 dan NR tipe 2. NR tipe 1 termasuk di dalamnya NR subfamily 3 adalah reseptor yang bila berikatan dengan ligand akan menyebabkan disosiasi dari hot shock protein, lalu menyebabkan reseptor mengalami homodimerisasi, translokasi dari sitosol menuju nukleus, dan berikatan dengan sekuens spesifik dari DNA yang disebut hormone response element atau HRE. Kompleks yang terbentuk antara reseptor dengan HRE akan merekrut beberapa protein lain dan memulai transkripsi dari gen tersebut menjadi mRNA, yang akhirnya ditranslasikan menjadi protein yang akan mengubah fungsi sel tertentu. Sedangkan reseptor NR tipe 2 termasuk di dalamnya NR subfamily 1 dalam jalur transduksi sinyalnya akan diikat dalam nukleus sebagai heterodimer biasanya dengan RXR lalu akan berikatan dengan DNA.
Selanjutnya yaitu regulasi transkripsi DNA. Transkripsi merupakan proses penyalinan atau pencetakan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Pada proses transkripsi hanya satu untai DNA saja yang disalin DNA ke RNA. Sintesis RNA dimulai dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Proses tersebut berlangsung di dalam inti sel dan dimulai dengan adanya pembukaan rantai DNA yang dilakukan oleh enzim bernama helikase. Setelahnya terjadi penempelan enzim polimerase di wilayah promoter sekuen gen. Barulah kemudian enzim polimerase ini aktif menyalin kode-kode genetik yang ada di rantai sense DNA sampai bagian triplet basa nitrogen terakhir yang mengandung informasi yang kemudian akan menghentikan proses penyalinan data. Di atas ada gambar transkripsi DNA menurut Planck and Dean 2014. Yang selanjutnya yaitu reseptor glukokortikoid. Senyawa steroid adalah senyawa golongan lipid yang memiliki struktur kimia tertentu, yaitu memiliki 3 cincin sikloheksana dan 1 siklopentana. Suatu molekul steroid yang dihasilkan secara alami oleh korteks adrenal tubuh dikenal dengan nama senyawa kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri digolongkan menjadi 2 berdasarkan aktivitasnya, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid memiliki peranan pada metabolisme glukosa, sedangkan mineralokortikoid memiliki aktivitas regulasi elektrolit. Pada manusia, glukokortikoid alami yang utama adalah kortisol atau hidrokortison, sedangkan mineralokortikoid utama adalah aldosteron. Reseptor glukokortikoid adalah proteinnya sebagian besar berada di dalam sitoplasma, yaitu 90% berada di sitoplasma dan 10% di nukleus, dan dapat berikatan dengan hormon atau ligan yang bersifat lipofilik. Pada kondisi basal, reseptor glukokortikoid berada di sitoplasma dalam bentuk kompleks bersama dengan protein chaperone, yaitu heat shock protein HSP90. Jika suatu glukokortikoid berikatan dengan reseptor ini, yaitu pada step 2, glukokortikoid terdisosiasi dari karpennya yang merupakan step 3 dan bertranslokasi dengan nukleus, selanjutnya berfungsi sebagai faktor transkripsi dengan mengikat ke glukokortikoid response element yang merupakan step 4 dan 5. Kemudian ikatan glukokortikoid dengan glukokortikoid response element akan meregulasi transkripsi gen yang selanjutnya mengatur sintesis protein tertentu yang akan menimbulkan respons biologis yang berada pada step 6, 7, dan 8. Mekanisme ini akan meningkatkan sintesis protein-protein antiinflamasi seperti lipokortin, IL-10, dan berbagai protein regulator lainnya yang disebut sebagai transaktivasi. Selanjutnya, aksi senyawa glukokortikoid ini sangat luas dikarenakan mempengaruhi sebagian besar sel dalam tubuh, antara lain 1. Menstimulasi gluconeogenesis dengan menyintesis enzim-enzim yang meningkatkan sintesis glukosa seperti glukos 6-fosfat sehingga meningkatkan konsentrasi glukosa dan glikogen yang berasal dari metabolisme asam lemak dan protein. Yang kedua, memiliki efek katabolisme protein pada jaringan ikat, otot, lemak, dan kulit sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada anak-anak. Yang ketiga, memicu apoptosis dan mengurangi survival, diferensiasi, dan proliferasi berbagai sel-sel inflamatori termasuk limfosit dan makrofag, menghambat fungsi leukosit dan makrofag sehingga memberikan efek imunosupresan. Yang keempat, memiliki efek antiinflamasi melalui penghambatan metabolisme asam arakidonat dan lain-lain. Semua efek tersebut diperantarai oleh ikatan senyawa steroid dengan reseptornya, yaitu reseptor steroid atau reseptor glukokortikoid.
Ada dua jalur mekanisme aksi glukokortikoid, yaitu melalui jalur genomik dan juga jalur non-genomik. Pada jalur genomik, glukokortikoid akan berikatan dengan reseptornya yang ada di dalam sel yang kemudian memodulasi transkripsi gen dan sintesis protein. Sementara itu, pada alur non-genomik, aktivitasnya tidak di dalam inti tetapi pada sitosol dengan melibatkan berbagai protein intraseluler. Selanjutnya pada slide tertera gambar 1 yang merupakan transduksi sinyal pada reseptor glukokortikoid, suatu reseptor intraseluler. Reseptor glukokortikoid baik yang berada di sitoplasma maupun nukleus dapat berikatan dengan ligannya dan memicu transduksi sinyal yang berujung pada sintesis protein baru yang berperan dalam menghasilkan respons biologis tertentu. Selanjutnya, selain aksi di atas, ada juga aksi glukokortikoid pada reseptornya yang bersifat transrepresi. Kompleks glukokortikoid reseptor dapat menghambat transkripsi gen dengan cara berikatan langsung dengan glukokortikoid respons elemen negatif yang dijumpai pada daerah promoter gen yang menjadi protein seperti proopiomelanokortin, alfa-fetoprotein, dan gen prolaktin yang mendasari aksi pleiotropik glukokortikoid. Aktivitas transrepresi juga dijumpai pada penghambatan fungsi transaktivasi berbagai faktor transkripsi diantaranya aktivator protein 1 dan NFKB baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor transkripsi ini sangat penting untuk meregulasi ekspresi gen proinflamasi. Dengan demikian, penghambatan ini dapat menyebabkan penghambatan sintesis berbagai proinflamasi. Adanya aktivitas genomik yaitu transaktivasi dan transrepresi beserta efeknya dapat dilihat pada gambar 2 di atas, yang merupakan aktivitas genomik glukokortikoid pada reseptornya melibatkan transaktivasi dan transrepresi yang dapat meningkatkan sintesis protein-protein antiinflamasi dan menekan sintesis protein proinflamasi. Ini merupakan mekanisme aksi obat golongan glukokortikoid sebagai antiinflamasi dan imunodepresan. Selanjutnya, selain steroid alami, telah banyak disintesis glukosteroid sintetik yang termasuk golongan obat yang penting karena secara luas digunakan terutama untuk pengobatan penyakit-penyakit inflamasi. Contohnya adalah dexamethasone, prednisone, metilprednisolon, trimonosolon, betamethasone, dan lain-lain. Mereka berbeda dalam hal potensi efek. Mineral kortikosteroid dan glukosteroidnya, serta lama aksinya obat golongan glukosteroid disebut juga obat golongan kortikosteroid. Hingga saat ini masih menjadi obat utama dalam mengatasi penyakit-penyakit inflamasi dan gangguan sistem imunitas. Peristiwa inflamasi yang merupakan respon tubuh terhadap cedera infeksi atau adanya benda asing dalam tubuh melibatkan peranan berbagai mediator dan sitokin. Karena itu salah satu cara mengatasi penyakit inflamasi adalah menekan produksi mediator atau sitokin yang menyekat kerja mediator. Salah satu protein antiinflamasi yang ditingkatkan sintesisnya oleh kortikosteroid adalah lipoprotein atau annexin, suatu inhibitor fosfolipase bekerja mengatalisis pembentukan asam arkogenat untuk prekursor prostaglandin yang ditingkatkan sebagai media inflamasi. Dengan pemicuan sintesis lipokeratin oleh obat-obat kortikosteroid, sintesis asam arkogenat juga terhambat yang pada gilirannya juga menghambat pembentukan mediator yang baik melalui jalur psikogenase maupun lipogenase yang dapat dilihat pada gambar kedua. Mekanisme ini dapat menjelaskan anggapan kortikosteroid memiliki aksi lebih luas dan lebih paten dibandingkan dengan obat AINES yang hanya menghambat jalur sitokloksigenase. Selanjutnya, di sini ada gambar yaitu
Gambar mekanisme aksi obat kortikosteroid sebagai antiinflamasi dapat dilihat di sini. Kemudian di sini terdapat tabel kortikosteroid pada transkripsi gen. Selanjutnya, dengan mekanisme itu, obat kortikosteroid memiliki kegunaan terapeutik yang luas, antara lain sebagai antiinflamasi pada berbagai penyakit inflamasi kronis maupun penyakit autoimun, seperti erythematosus, arthritis rheumatoid, sindrom nephrotic, dan berbagai penyakit alergi termasuk asam. Selain itu, kortikosteroid juga dapat digunakan sebagai obat imunosupresan yang pada pasien pasca transplantasi organ. Dengan mekanisme itu pula, efek samping obat kortikosteroid juga cukup luas, antara lain osteoporosis, monofase, hiperglikemia, gangguan lambung, dan penurunan daya tahan tubuh. Khusus untuk efek samping osteoporosis, diduga hal ini karena kortikosteroid menstimulasi pembentukan osteoklas dengan cara menghambat sintesis osteoporogin, suatu organogenesis inhibitor faktor, sehingga meningkatkan respon tulang. Osteoklas berasal dari bahasa Yunani yang artinya bend dan broken. Adalah suatu tipe sel tulang yang bekerja mengurangi jaringan tulang dengan cara menyerap matriks tulang yang terminalisis dengan proses yang disebut responsi tulang. Osteoklas bersama osteoblasts merupakan instrumen jaringan tubuh yang mengontrol jumlah atau diameter tulang, di mana osteoklas mengurangi tulang. Dengan meningkatkan respon tulang, terjadinya osteoporosis. Sebuah studi pada manusia melaporkan bahwa terjadinya penurunan kadar osteotegenerin dalam serum setelah pemaparan metilprednisolon jangka pendek. Efek-efek tersebut dapat bervariasi tergantung potensi obatnya. Slide selanjutnya, di sini terdapat tabel obat golongan glukosteroid dan perbandingan sifatnya. Dapat dipahami sendiri di sini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.